Jangan berani-berani masuk ke Malaysia dengan status tidak membawa special pass yang 3 bulan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau sharing apa saja sih persyaratan, apa saja yang harus disiapkan ketika ingin berkuliah di Malaysia. Pertama, tentu kita harus mendaftar di kampus impian kita, kampus yang kita mau. Misalnya contohnya UKM nih, ukm.co.my contoh. Aku lupa juga sih. Terus kemudian ya seperti mendaftar pada umumnya, kita upload ijazah S1, terus transkrip, terus mungkin ada pengalaman kerja atau apa aja gitu yang diminta. Kemudian untuk beberapa bulan kemudian kita akan mendapatkan di review hasil kita itu, dan kemudian apakah kita diterima atau enggak itu bakal dapat email, atau kita nanti bisa buka di websitenya. Nah, ketika ditolak ya udah, berarti kalau ditolak kita udah selesai di situ, kita akan coba lagi gitu kan. Tapi kalau ketika katanya diterima, ketika diterima itu apa saja sih yang harus kita siapin? Yang pertama, ketika kita mendaftar, kita kan harus membayar pendaftaran itu sekitar Rp100. Nah, pasti untuk kita yang orang nggak tahu nih harus gunain apa namanya bang? PVC ya bang ya? VCC. Hah? Virtual card. Virtual VCC lah, pengganti kartu kredit. pokoknya pengganti kartu kredit gitu, master gitu kan, Mastercard. Kemudian misalnya kita nggak punya nih, kita bisa kayak ada jasa yang memberikan itu VCC itu, jasa dimana itu nanti ya tergantung kita mau berapa ringgit atau dolar, ada itu ntar jasanya gitu kan. Kemudian setelah itu kita sudah mendaftar tuh, itu untuk pendaftarannya ya, untuk pendaftaran syarat awal kita mendaftar perkuliahan. Kemudian ketika kita diterima lulus, mereka kan langsung meminta nih kita harus medical check up, kita harus ngurus VDR, ngurus ini, ngurus itu semuanya lah, visa ya kan. Pertama MCU. Syarat untuk mengurus visa itu adalah syarat yang utama dan sangat penting sekali, yaitu kita harus MCU, medical check up. Oke, MCU ini kita seluruh badan, seluruh tubuh dicek. Kemarin itu aku di salah satu rumah sakit di Pekanbaru itu sekitar kena 1 jutaan lebih gitu. Kita setelah itu nanti kita langsung kirim ke email mereka ke konsulat Malaysia Pekanbaru. Itu kita harus kirimin foto dengan latar belakang dengan background putih sesuai ukuran yang diminta nanti. Selanjutnya nanti ada offer letter from UKM. Itu offer letter itu adalah salah satu surat bahwasanya kita tuh diterima sama universitas tersebut. Kemudian kita harus ngirim juga academic transkrip nilai. Oke, kemudian paspor itu yang halaman depannya cover, kemudian semuanya. Lanjut ke medical check up-nya kita kirim. Lanjut kemudian itu dulu itu aku ngirim di tanggal 4 bulan 7 2017 dan dapat balasannya di tanggal 13 Juli. Itu berapa hari ya? Sekitar 9 hari ya. 9 hari. Di situ mereka bilang gini, "Dear candidate, we need your official bachelor certificate." Itu berarti aku kurang mengirimkan salah satu persyaratan yang mereka minta, yaitu ijazah S1. Lanjut aku kirim lagi langsung, baru dibalas lagi sama mereka di tanggal 17 Juli 2017. Di situ mereka minta kita untuk membayar IMJS. IMJS itu sistem yang ada di Malaysia, itu Education Malaysia. Itu apa ya? Lupa gitu pokoknya. Ntar kalau ada ntar ku share ya. Kemudian membayar total pembayaran untuk visa itu Rp1.464.40. Itu dirupiahkannya sekitar, ya dikaliin aja lah dengan yang sekarang ya berapa. Itu dulu sekitar 5 juta ya, 5 juta 6 juta mungkin kalau nggak salah. Kemudian kita kirim bukti pembayarannya itu, kita bisa bayar di bank-bank
Itu dulu kita bayar ke bank mana ya Bang ya? Oh, dulu itu aku bayar melalui CIMB account. Jadi aku buka account di Indonesia CIMB, kemudian di situ mereka membayar kayak sistem Western Union. Kemudian sudah dikirim, kemudian langsung dapat balasan. Baru nanti setelah itu kita dapat balasan dari IMJS yang visa untuk student, khusus student di Malaysia itu. Lalu kita bawa itu untuk bisa masuk ke Malaysia menggunakan itu. Bagi yang belum punya visa, kita ada kayak special pass itu sekitar 3 bulan. Nah, itu kita harus jangan berani-berani masuk ke Malaysia dengan status tidak membawa special pass yang 3 bulan itu. Oke, karena banyak kasusnya mereka tetap masuk, kemudian lolos. Nah, di situ dia bermasalah lagi karena belum keluar itu dia berani ke Malaysia gitu. Kita tunggu itu, meskipun lambat kuliah kita, tapi mereka bakal memaklumi dosen-dosen di sana karena kita orang dari ini ya, luar ya. Kemudian aku itu dapat ketika kuliah itu tanggal 4 itu mulai kuliah. Di tanggal 4 itu juga aku baru dapat ini email dari si MJS ini gitu loh. Situlah buru-buru karena kan kebetulan waktu itu pas di hari libur mereka, hari kemerdekaan Malaysia. Nah, di situ. Kemudian setelah dapat itu, nanti kita masuk ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu ketika di custom di tempat ini cap baru masuk itu, mereka nanti akan memberikan kita, oke, ini nggak boleh di imigrasi. Mereka mengatakan, oke, ini kamu pelajar udah dapat ini, kamu nggak boleh keluar Malaysia selama kamu belum selesai visanya. Itu syaratnya. Berarti kita kayak ngurus visa dulu nih. Sampai di Malaysia, ngurus visa langsung, paspor ditahan, nggak bisa kemana-mana, itu sekitar 3 bulan paling lama, baru keluar visa. Nah, disitulah baru kita punya visa selama sesuai dengan perkuliahan kita. Kayak aku 2 tahun lah aku dapat jatah untuk visa itu. Kemudian ya udah seperti itu, kuliah seperti biasa. Setelah udah punya visa, itu salah satu kunci kita ketika kuliah di Malaysia, itu yang sangat penting. Istilahnya itu nyawa kita di luar negeri, itu nyawa kita kuliah ketika kuliah di luar negeri. Selanjutnya kita kuliah biasa, udah mengikuti perkuliahan biasa, udah aman. Karena salah satu yang paling berat ketika kita kuliah di luar negeri itu adalah mengurus visa. Mengurus visa itu sampai di sana pun kita harus MCU lagi. Oke, kalau diterima sama kampusnya. Kayak aku kemarin disuruh cek lagi ke dokter, kena 200 ringgit untuk biar bisa ngurus visa, biar sesuai dengan rumah sakit mereka gitu loh. Kalau kita nih sudah cek ini gini, bayar uang kuliah di sana juga, ngurus perkuliahan semuanya. Saya rasa ya cuman itu dan lanjut mungkin ke universitas masing-masing apa yang diminta. Semoga bermanfaat, cukup jelas tentang bagaimana apa saja yang harus disiapkan ketika kuliah di Malaysia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan di Malaysia, semoga kalian lulus sesuai dengan universitas yang kalian mau, yang kalian inginkan, yang kalian impikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.